Yuk tonton videonya sampai habis biar kalian gak gagal paham. Nah, di video kali ini saya akan memodifikasi miniatur KRL JR205 tanpa mesin menjadi bermesin ya guys. Tentunya ini bahan-bahannya sudah tersedia. Yang pertama tentunya harus ada miniatur KRL-nya dulu guys. Nah, ini KRL JR205 tanpa mesin buatan Aska 3D. Jangan tanya lagi belinya di mana, harganya berapa, cek aja sendiri di toko online ya. Selanjutnya ada dinamo ya. Saya biasa menggunakan dinamo seperti ini guys. Dan jangan lupa juga dikasih gear spiral seperti ini, copotan dari bekas mainan Rail King atau kalian bisa beli sendiri ya guys. Selanjutnya ada saklar on off ya guys. Nah, ini saya copotan bekas mainan yang sudah rusak ya guys, atau kalian bisa beli sendiri di toko online banyak guys. Selanjutnya yang sangat penting adalah roda yang sudah menggunakan gear guys. Nah, ini roda hasil modifikasi, roda Rail King bawaan dari KRL-nya sudah saya modifikasi menggunakan gear, dan di sini sudah saya berikan pelapis karet ya guys agar tidak slip di lintasan. Cara bikinnya gimana guys? Ya nanti di video selanjutnya aja ya, agak repot bikin ini kalau divideokan. Kemudian yang terakhir, soket bekas chargeran baterai mainan remote control yang sudah tidak terpakai ya guys. Nah, fungsinya nanti kita ambil soketnya doang untuk menghubungkan baterai ini guys, karena ya biar nggak repot nantinya. Oke, step pertama kita harus membuka dulu bagian dari KRL-nya guys. Nah, di sini saya akan memasang dulu roda yang sudah saya modifikasi untuk mengukur nanti jarak gear roda dengan gear dinamonya agar tidak salah ukuran nanti ya. Proses pengukuran gear dinamo dengan roda ini butuh ketelitian ya guys. Nah, berhubung di sini ruang dinamonya terhalang oleh plat penyangga, jadi kita harus potong dulu platnya ini. Kok ngerusak bang? Nah, memang harus berkorban. Kalau kalian sayang, alangkah baiknya kalian nggak usah ikutin cara ini ya. Lebih baik kalian mainkan manual saja tanpa mesin. Oke, ini sudah kita potong. Nah, ruang untuk dinamonya sudah pas guys, tidak ada penghalang lagi. Selanjutnya kita akan mengukur gear dinamo dengan gear rodanya. Gimana pasnya, jangan sampai renggang, jangan juga sampai terlalu rapat. Setelah kita tandain, kita buat lubang dasarnya dulu ya guys, kecil aja. Nah, buat lubang dasarnya itu di bawah dari garis penandanya tadi, karena itu adalah ukuran untuk tengah lubang dari gear spiralnya. Nah, setelah lubang dasarnya berhasil dibuat, kita mengukur terakhir guys, mengukur jarak antara gear dinamo dengan gear rodanya. Ternyata posisinya masih renggang guys. Itu artinya kita harus melebarkan lubang dasar ini ke arah bagian dalam guys, ke arah bagian roda dalam sana ya, karena ini masih terlalu renggang. Dan setelah pengukuran akhir, selanjutnya kita melebarkan lubang dasar ini menggunakan gunting agar lebih lebar lagi guys. Dan ini buginya sudah kita copot ya, biar tidak menjadi penghalang. Nah, lebar lubangnya ini harus kita sesuaikan sebesar lingkaran dinamonya ini guys. Lingkaran ujung dinamonya ini kan ada lingkarannya. Nah, harus sesuai dengan lebar ini agar tidak terlalu renggang nantinya, agar bisa paten lah seperti itu. Setelah lubangnya berhasil kita buat dan ukurannya sudah sesuai dengan ukuran lingkaran dinamo, maka kita akan melakukan pengukuran akhir antara gear dinamo dengan gear rodanya guys. Ini dinamonya sudah kita pasang duduk ya. Jangan langsung direkatkan dulu ya guys, jangan langsung dilem dulu. Kita ukur, pastikan dulu apakah sudah pas atau belum. Nah, ini gear spiralnya sudah kita pasang. Selanjutnya kita pasang buginya juga untuk betul-betul mengepaskan apakah gear dinamo dengan gear roda sudah terhubung dengan baik atau belum. Nah, memastikan gear ini sudah terhubung dengan baik atau belum adalah gear tengahnya sudah mencengkeram dengan baik dan buginya bisa dibelokkan ke kanan dan ke kiri dengan lancar guys. Jadi ketika buginya nanti berbelok pas berjalan, gearnya itu nggak macet guys. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau kalian ngerasa udah pas, baru kalian boleh merekatkan dinamonya dengan lem ya guys. Lemnya bebas, yang penting kuat. Terserah mau pakai lem Korea, mau pakai power glue, atau mau pakai lem silen, nggak apa-apa. Yang penting dinamonya ini bisa menempel ke KRL-nya. Dan inilah posisinya sudah menempel ya guys. Dan kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah berhasil memasang mesin ke KRL dummy. Dan step selanjutnya adalah kita memasang stop kontaknya dulu ya guys. Nah, di sini saya memilih untuk memasang stop kontaknya itu di bawah guys, karena kemarin-kemarin ada yang protes kalau saya masang di atas mengganggu katanya seperti itu. Jadi saya merubah menggunakan stop kontak yang seperti ini, tidak menggunakan stop kontak di atas lagi ya guys. Sekarang kita tandain dulu untuk memperlebar. Nah, setelah ditandain baru kita memotong menggunakan gergaji besi. Balik lagi, kalau kalian sayang lebih baik gak usah ya. Dan ini posisinya setelah dipotong, dan ini bekas potongannya.
Dan kalau seandainya sudah dipotong seperti ini, baru kita paskan lagi apakah sudah pas atau belum posisi saklarnya. Kalau seandainya belum pas, kalian bisa melebarkannya lagi menggunakan pisau atau amplas. Dan ini posisinya sudah pas ya guys. Nah, posisi pasang saklarnya itu seperti ini. Nah, ini sudah pas, tinggal kita rekatkan menggunakan lem guys, kalau seandainya sudah yakin. Ini posisinya sudah direkatkan ya guys, sudah menempel dengan baik. Dan step berikutnya adalah kita harus memasukkan kabel ini ke dalam keretanya guys. Nah, gimana caranya? Kita harus membuat lubang untuk menembus dari bawah ke atas ini guys. Dan ini saya sudah membuat lubang kecil aja, yang penting muat kabel. Posisi kabelnya sekarang harus kita masukkan biar tembus ke atas agar bisa terhubung dengan baterai dan dengan dinamo untuk on off-nya nanti. Dan ini harus pelan-pelan ya, jangan sampai putus. Kalau kencang-kencang nanti putus nih, pelan-pelan aja. Nah, ini posisinya seperti ini ya guys. Sudah menembus dari bawah ke atas seperti ini. Dan kalau posisinya sudah seperti ini, kita harus menyambungkan salah satu kabel dari stop kontak ini ke arah dinamo ya guys, dan salah satunya lagi ke arah soket baterainya nanti. Nah, kita akan pasang dulu soket baterainya. Ini sudah saya pasang soket baterainya tadi ya. Ini kabel ini saya dapatkan dari bekas chargeran mainan bekas ya guys. Salah satu kabelnya sudah saya hubungkan ke dinamo ya guys. Nanti salah satu kabelnya lagi akan terhubung ke stop kontak. Dan ini dari arah stop kontak, yang satunya sudah saya hubungkan ke arah dinamo. Nah, tinggal yang satu lagi nih, yang warna ini ya. Yang satu lagi yang warna merah ini, kita akan menghubungkannya ke arah soket baterainya guys. Jadi seperti ini ya hasilnya, sudah terhubung kabel dari arah stop kontak dan kabel dari arah soket baterainya. Sekarang kita akan coba hubungkan dulu baterainya sebelum kita rapihkan. Apakah mesinnya bisa menyala ke arah yang benar, karena jangan sampai salah arah ya guys. Dan ini sudah kita coba, mesinnya sudah menyala dengan benar, rodanya sudah bisa berputar ya guys, seperti itu. Nah, berarti saklarnya juga bisa berfungsi dengan baik. Artinya supply baterai ke arah dinamo ini normal ya guys. Berarti kalian sudah berhasil membuat miniatur KRL JR205 ini menjadi bermesin. Dan kemudian kita akan beranjak ke step terakhir ya guys. Step terakhir ini adalah step merapihkan kabel-kabelnya ini guys ya. Jangan sampai kabelnya ada yang kegencet, jangan sampai juga kabelnya ada yang mengakibatkan arus pendek alias konsleting seperti itu. Jadi kita nanti akan merapihkannya dulu. Ini penting ya guys, membungkus sambungan kabelnya dengan menggunakan isolasi agar tidak terjadi konsleting. Nah, jadi seperti ini hasilnya ketika sudah dirapihkan guys. Kabel-kabelnya sudah berada di dalam semua. Mesin sudah bisa berjalan dengan normal dan roda bisa berputar dengan baik, yang artinya modifikasi kita hari ini sudah selesai guys. Terakhir kita pasang penutup atasnya guys, yang artinya betul-betul kita sudah selesai memodifikasi KRL JR205 tanpa mesin ini menjadi bermesin. Dan yang paling terakhir banget tentunya kalian udah tunggu-tunggu, tes rolling di rel. Apakah bisa berjalan atau enggak? Yuk kita langsung aja tes rolling di rel ya guys. Waktunya tes rolling di rel Rail King ya guys. KRL hasil modifikasi kita ini apakah bisa berjalan dengan baik di rel atau tidak? Yuk kita tes aja langsung ya guys. Ini posisinya belum dikasih pemberat ya guys, jadi belum bisa dites untuk menarik rangkaian panjang dulu. Bang, kok jalannya pelan? Iya, mesin yang dipakai ini adalah mesin yang digunakan untuk kereta pembangkit yang biasa kita pakai. Yang kedua, karena baterainya sudah mulai lowbat, lupa dicas guys. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita tes rolling jalan pelan aja dulu, santai, nggak usah ngebut-ngebut. Dan selanjutnya kita tarik rangkaiannya satu aja ya guys, karena emang rangkaian cuma ada satu, belum ada rangkaian lagi, jadi kita tes satu aja nggak apa-apa. Dan buat teman-teman, terima kasih bagi yang sudah support dan selalu menyaksikan video-video saya. Buat informasi terakhir, ada dua pertanyaan yang mungkin saya tidak akan pernah jawab lagi. Pertanyaan itu adalah beli di mana, harganya berapa, atau nanya, "Bang, adek gua nanya belinya di mana?" Alasan klasik itu ya. Saya sudah terlalu sering menjawab itu, jadi sudah capek untuk menjawab itu ya guys. Jadi saya mohon maaf, bukannya sombong, tidak akan menjawab pertanyaan itu. Oke, next kita modifikasi apa lagi ya? Hahaha.